Aku bukanlah orang Nasrani, aku bukanlah orang Yahudi, aku bukanlah orang Majusi, dan aku bukanlah orang Islam. Keluarlah, lampaui gagasan sempitmu tentang benar dan salah, sehingga kita dapat bertemu dalam suatu ruang murni, tanpa dibatasi berbagai prasangka atau pikiran yang gelisah. Dalam terangmu aku belajar mencintai, dalam keindahanmu aku belajar menulis puisi. Kau senantiasa menari dalam hatiku, meski tiada seorang yang melihatmu, dan terkadang aku pun ikut menari bersamamu. Dan, sungguh, penglihatan agung inilah yang menjadi inti dari seniku. Jalaluddin Rumi adalah salah satu tokoh paling populer dalam sejarah intelektualisme Islam. Karya-karyanya berpengaruh tidak hanya di kalangan Muslim, tetapi juga non-Muslim. Ia mempunyai nama lengkap Jalaluddin Muhammad bin Husin al-Hatib al-Bakri. Kata Rumi di belakang adalah julukan baginya yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di Konya yang dulu dikenal dengan sebutan Rum. Rumi lahir di Balkh, sekarang masuk wilayah Afghanistan, pada tanggal 30 September tahun 1207. Ia lahir dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayahnya bernama Baharuddin Walad, seorang dai terkenal, faqih, dan juga seorang sufi yang masih memiliki keturunan dengan Abu Bakar. Latar belakang ayahnya itu membuat Rumi sangat dekat dengan ilmu agama dan tradisi tasawuf. Beberapa karya yang monumental adalah Diwan Syamsi Tabriz, Masnawi, dan Fihi Ma Fihi. Hakikat yang Maha Pengasih hadir secara langsung laksana sinar matahari yang menerangi bumi. Namun, kasihnya tiada berasal dari berbagai bentuk yang ada di bumi. Kasihnya melampaui setiap bentuk yang ada di bumi, sebab bumi ini dan segala isinya tercipta sebagai perwujudan dari kasihnya. Jika kau ingin melihat wajahnya, maka tengoklah pada wajah sahabatmu tercinta. Populer di Amerika Serikat, Denny J.A. dalam sebuah artikel yang tayang di Republika mengatakan bahwa Rumi adalah penyair paling populer di Amerika Serikat. Laporan dari BBC menunjukkan bahwa buku puisi Rumi terjual jutaan kopi di Amerika Serikat, melampaui penyair kontemporer paling hebat dunia barat sekalipun. Puisinya dibacakan bukan saja di masjid, tapi juga di gereja, sinagog, dan universitas. Pembaca Rumi tidak hanya mereka para pegiat sastra. Para selebriti dunia ikut membacanya, seperti Madonna, Demi Moore, Deepak Chopra. Menurut Andrew Harvey dalam artikel yang ditulis Denny J.A. itu, Rumi mengkombinasikan tiga hal sekaligus. Ia mempunyai visi spiritual yang mendalam sekelas Buddha atau Yesus. Ia juga memiliki renungan intelektual yang luas seperti Plato. Dan ia juga mahir dalam menemukan kata-kata indah seperti Shakespeare. Sekian lama aku berteriak memanggil namamu sambil terus-menerus mengetuk pintu rumahmu. Ketika pintu itu terbuka, aku pun terhenyak dan mulai menyadari, sesungguhnya selama ini aku telah mengetuk pintu dari dalam rumahku sendiri. Demi Allah, ketika kau melihat jati dirimu sebagai yang maha indah, maka kau pun akan menyembah dirimu sendiri. Gabungan ketiganya membuat Rumi bukan saja relevan bagi dunia modern, namun kedalaman visi spiritualnya, keluasan daya jangkau intelektualnya, dan keindahan puisinya tetap sulit terlampaui oleh penyair lain. Menyelami bait-bait puisi Rumi memang akan membawa kita pada dunia yang indah. Namun, untuk memahaminya membutuhkan kesabaran batin. Salah seorang penulis tentang Rumi, Annemarie Simmel, harus menghabiskan waktu 40 tahun untuk mendalami karya-karya Rumi. Ajaran cinta, selayaknya seorang sufi, karya-karyanya tentu membahas tentang perjalanan spiritual. Namun, hal itu ia tuliskan dalam bentuk syair selayaknya para pujangga. Tema utama dari bait-bait syair Rumi adalah cinta. Cinta juga yang menjadi ciri paling menonjol dari ajaran tasawufnya. Dalam pandangan Rumi, cinta bersifat universal. Cinta tidak hanya dimiliki oleh manusia dan makhluk hidup lainnya tapi juga semesta. Mengutip Lugni Maulana, cinta yang mula-mula diciptakan Tuhan. Ia adalah kekuatan kreatif paling dasar yang menyusup ke dalam setiap makhluk dan menghidupkan mereka. Cinta pula yang menjadi penyebab gerak materi. Bumi dan langit berputar demi cinta. Ia berkembang dalam tumbuhan dan gerakan makhluk hidup. Cinta adalah samudra, tak bertepi. Tetapi langit menjadi sekedar serpihan-serpihan busa. Mereka kacau balau bagaikan perasaan. Zulaikha yang menghasrati Yusuf. Ketahuilah bahwa langit yang berputar, bergerak oleh deburan, gelombang cinta.
Seandainya bukan karena cinta, dunia akan mati, membeku. Bagaimana benda mati lenyap karena perubahan menjadi tumbuhan? Bagaimana tumbuhan mengorbankan dirinya demi menjadi jiwa yang hidup? Bagaimana jiwa mengorbankan dirinya demi nafas yang merasuk ke dalam diri Maryam yang sedang hamil? Masing-masing dari mereka akan menjadi diam dan mengeras. Bagaikan es, bagaimana mungkin mereka terbang dan mencari seperti belalang? Setiap manik-manik adalah cinta dengan kesempurnaannya, dan segera menjulang seperti pohon. Tanda jatuh cinta. Dalam sebuah ceramahnya, Fakhruddin Fazi mengungkapkan bahwa salah satu tanda seseorang jatuh cinta adalah hilang sikap egois dalam dirinya. Kalau kamu masih menghitung-hitung untungnya apa, sejatinya kamu belum ikhlas dan masih belum memiliki tanda-tanda cinta sejati, katanya. Menurut Faiz, di balik kata cinta tersimpan makna yang mendalam bagi yang merasakannya. Seorang pecinta sejati akan memberikan yang terbaik untuk yang dicintainya. Penggambaran seseorang yang sedang merasakan cinta akan nampak melalui tingkah fisik dan rautan wajah yang menggambarkan suasana hatinya. Cinta itu tak bisa dijelaskan, tapi bisa menjelaskan segalanya. Cinta yang memandang pada keindahan jasad bukanlah cinta yang sesungguhnya. Cahaya yang ada di mata tidak lain adalah seberkas dari cahaya hati. Adapun cahaya hati yaitu berasal dari nur ilahi. Pengaruh pemikiran serta hasil refleksi dengan Tuhan dan semesta alam membuatnya sangat berpengaruh di zamannya. Bahkan, hingga saat ini, dari beliau, kita bisa menelusuri kesadaran universal yang mewarnai dimensi kehidupan, serta peradaban manusia dengan kemuliaan cinta. Di masa sulit, kita membutuhkan suatu inspirasi untuk mencintai dunia dan semesta yang tengah terancam kerusakan. Kehidupan duniawi telah menyeret kita melupakan identitas keilahian, kebahagiaan, serta tanggung jawab kemanusiaan. Kiranya sosok Rumi telah menjadi pemandu jalan seorang atas kemuliaan Tuhan dan keagungan jiwa manusia. Rumi hadir membawa esensi agama yaitu cinta yang universal. Bagi Rumi, cinta melebihi semua dogma agama, cinta hadir untuk memeluk keseluruhan ciptaan. Cinta adalah hakikat agama yang mempersatukan seluruh umat manusia di dalam cahaya keilahian. Berikut intisari beberapa puisi Rumi tentang cinta, keilahian, dan kehidupan yang dirangkum Tribun Medan dari sastraindonesia.com. Ketika aku mati sebagai manusia, maka para malaikat akan datang dan mengajakku terbang ke langit tertinggi. Dan ketika aku mati sebagai malaikat, maka siapa yang akan mendatangiku? Kau tak akan pernah dapat membayangkannya. Hari ini, seperti hari lainnya, kita terjaga dengan perasaan hampa dan ketakutan. Namun, janganlah tergesa melarikan diri dari kenyataan pahit ini dengan pergi berdoa atau membaca kitab suci. Lepaskan semua tindakan mekanis yang berasal ketaksadaran diri. Biarkan keindahan sang kekasih menjelma dalam setiap tindakan kita. Ada beratus jalan untuk berlutut dan bersujud kepadanya. Diamlah. Cinta adalah sebutir permata yang tak bisa kau lemparkan sembarangan, umpama sebutir batu. Mintalah sesuatu kepadaku, begitu kau berkata suatu ketika. Aku tertawa dan berkata, aku telah cukup bersamamu. Tanpa kehadiranmu, seluruh dunia ini hanyalah sebatang kayu yang mengapung dan terombang-ambing di samuderamu. Yakinlah, di jalan cinta itu, Tuhan akan selalu bersamamu. Tak ada pilihan lain bagi jiwa, selain untuk mengasihi. Namun, pertama kali jiwa harus merangkak dan merayap di antara kaki para pecinta. Hanya para pecinta yang dapat lepas dari perangkap dunia dan akhirat. Hanya hati yang dipenuhi dengan cinta yang dapat menjangkau langit tertinggi. Bunga mawar kemuliaan hanya dapat bersemi di dalam hati para pecinta. Segalanya yang kau lihat mempunyai akarnya dalam dunia yang tak terlihat. Bentuk kan berubah, namun intisarinya tetaplah swastika. Di mata dunia, baik dalam literasi Islam maupun Barat, Rumi lekat sebagai penyair terbesar dari semua penyair mistik yang pernah ada dalam peradaban Islam. Dan para sufi di Timur Tengah mengakui bahwa karya-karyanya dianggap sebagai Al-Quran kedua karena kedalaman maknanya.